Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sota Soma. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi tentang bagaimana cara membuat website sederhana menggunakan Google Sites. Oke, sebagai YouTuber, apalagi pemula seperti saya ini, perlu jangkauan media yang lebih luas biar banyak audiens yang mengetahui tentang channel saya. Sehingga viewers dan subscribernya semakin naik. Dan salah satu media yang bisa digunakan adalah website. Oke, karena kita masih pemula menggunakan website yang berbayar mungkin terlalu banyak mengeluarkan uang, makanya kita buat sendiri website untuk diri kita sendiri. Dan software atau aplikasi yang paling mudah adalah Google Sites karena yang pertama tidak perlu coding dan pastinya gratis, fiturnya udah lumayan banyak dan interface-nya sangat user friendly. Oke, langsung saja kita ke praktek membuat website menggunakan Google Sites. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik atau ketik sites.google.com. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, tampilan beberapa menu di atas dan yang di bawah. Kalau kalian belum pernah membuat Google Sites sama sekali, maka di sini akan kosong. Tidak ada isinya sama sekali, tapi karena di sini saya sudah pernah mencoba beberapa kali, jadi muncul historinya ya. Oke, kalau kalian belum pernah membuat Google Sites sama sekali, di sini akan terdapat gambar konstruksi. Oke, kita mulai dengan klik tanda plus. Kalian pilih mau menggunakan yang blank atau menggunakan template. Saya sarankan menggunakan blank karena template kita belajarnya jadi berkurang. Kita menggunakan blank biar kreativitas kita semakin meningkat. Oke, setelah kalian masuk akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan sangat sederhana dari Google Sites. Ada judul, ada menu di samping kanan, ada blank space buat kita mengedit nanti, mengisi konten website kita. Oke, jadi ini tampilan Google Sites. Ada menu, insert, pages, themes. Oke, ini ada beberapa contoh fitur dari Google Sites. Lumayan banyak untuk aplikasi yang simple seperti Google Sites ini ya. Sangat lumayan untuk kita sebagai pemula memulai website. Kedua ada pages, yang ketiga ada themes. Oke, kita akan memulai dengan menu themes atau tema. Oke, kita klik dulu tema. Oke, di Google Sites ini sangat sederhana, jadi fontnya pun kita tidak bisa memilih secara leluasa seperti kalau kita mengetik di Microsoft Word. Kita juga tidak bisa mengganti ukuran font sesuai dengan keinginan kita menggunakan angka, nggak bisa. Terus warna dari website kita hanya bisa ditentukan oleh satu warna yang dominan. Kita tinggal milih saja warna yang mana yang dominan, misalnya hitam, ungu, atau biru, atau merah, atau hijau. Hanya itu aja. Milih satu aja pokoknya. Misalnya kita milih hijau. Oke. Terus jenis teksnya juga cuma ada, cuma ada 3. Mau light, classic, atau heavy. Cuma ada 3, nggak bisa milih Times New Roman, Calibri, Trebuchet, dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan terlalu banyak mengeluh di sini. Kita maksimalkan aja fitur dari Google Sites ini. Fontnya cuma ada 3, ya gas langsung aja ya. Warna cuma 1, nggak apa. Yang penting kita maksimalkan dengan kreativitas kita masing-masing. Temanya pun cuma ada 6 di sini. Nah, kita lihat cuma ada 6. Simple, Aristotle, Diplomat, Vision, Level, dan satunya lagi apa? Kita hanya bisa memilih 1 dari 6 tema ini. Kita hanya dibolehkan memilih 1 warna dan dibolehkan hanya memilih 1 jenis font. Kita coba simple, warna hijau, tulisannya light. Oke, jadi itu tentang tema ya. Cuma sangat sederhana dari sini. Menu berikutnya adalah page, halaman. Jadi dalam satu website nggak mungkin kan cuma ada 1 halaman aja.
Kita misalnya mau membuat, contohnya ini membuat portofolio, maka kita butuh subpage atau halaman subjudul ya. Kita butuh subjudul, maka atau halaman lain, maka kita butuh di halaman page ini kita bisa ngeklik tombol plus yang ada di bawah itu untuk menambahkan halaman di website kita biar lebih kelihatan kredibel, lebih kelihatan lengkap dan lain sebagainya. Oke, kita coba dulu klik tombol plus yang ada di bawah itu. Oke, kita klik tanda plus, kita buat halaman baru, misalnya tulisannya apa ya? Akademik. Achievement. Prestasinya apa? Oke, misalnya menang lomba tarkam atau apa, tulis di sini. Kalau mau lebih, ini ada di atas jadi 2 ya halamannya, ada home, ada achievement, karena kita sudah menambah halaman. Oke, it looks cool, and then tambah lagi misalnya halaman di achievement itu kita tambah halaman sub judul, misalnya sub halaman. Misalnya di achievement ini ada achievement tentang apa? Achievement tentang akademik misalnya. Kita bisa tambahkan di sini. Klik, nice, done. Nah, jadi di halaman achievement nanti ada sub halaman. Oke, kita tambah lagi. Yang tadi akademik, yang sekarang ini life skill. Kita tambahkan di sini. Nah, jadi di halaman achievement ada 2 sub halaman. Oke, dengan cara menambahkan subpage tadi. Dan di atas pun juga berubah. Nah, ketika kita highlight, maka muncul sub halaman yang ada di halaman achievement. Oke, jadi seperti itu fungsi dari halaman. Oke, kita beralih ke menu utama di Google Sites ya. Menu utama yaitu insert. Tapi sebelum itu saya lupa, kalian bisa coba-coba sendiri. Di sini ada beberapa menu yang belum saya klik, bisa kalian coba sendiri, mudah kok. Oke, kita menuju ke menu insert, menu yang paling utama ya. Di sini banyak sekali menunya. Kalau kalian scroll ada banyak sekali menu di insert ini yang bisa kalian gunakan. Di sini coba kalian lihat ada layout, ada menu teks, embed dan lain sebagainya. Di sini ada bagian judul. Oke. Judulnya sangat sederhana karena cuma kotak aja. Tapi kita coba bereksperimen dengan hal yang sederhana ini. Kita tulis My Portfolio sebagai judul. Oke, judulnya My Portfolio. Oke. Di sini kita bisa beberapa editing. Tapi kalau masalah ukuran tulisan hanya ada 5 pilihan. Yang pertama title, kedua heading, ketiga subheading, keempat small, sangat kecil, yang terakhir ada normal text. Oke, jadi kita tidak bisa custom menggunakan angka ya, 12, 14 dan lain sebagainya. Editingnya sangat-sangat sederhana. Oke, di sini juga menunya juga sangat sederhana dibandingkan dengan Microsoft Word yang sangat kompleks. Di sini menunya hanya ada beberapa, ada jenis tulisan misalnya bold, italic, dan juga ada rata kanan, kiri, center, dan juga justify. Oke, jadi seperti itu, sangat-sangat sederhana. Kita tidak bisa bereksperimen banyak tentang editing tulisan di sini. Tapi kita syukur aja, kita manfaatkan semaksimal mungkin apa yang sudah ada. Karena kita memang fokusnya membuat website yang sederhana dengan aplikasi yang mudah. Oke, setelah kita tulis My Portfolio, kita coba edit sedikit aja. Kita menggunakan bold, italic, dan fitur lainnya. Oke, yang pertama ada bold, italic. Oke, kemudian rata kanan, kiri, atau tengah, atau gimana. Di sini ada, kita bisa menyisipkan link di sini. Oke, bisa nge-link ke halaman kita yang lain, atau kita link dengan website orang lain. Oke, jadi seperti itu. Kita bahas link agak nanti aja. Oke, kita juga bisa memindah tulisan ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita bisa merubah jenis bannernya, jenis kotak judulnya, mau yang sangat besar, cover, atau yang agak kecil sedikit, ada large banner, kemudian ada banner.
ukurannya yang lumayan, yang normal. Kemudian teks, hanya sekedar teks ya, seperti ini. Menurut selera kalian sendiri bagaimana? Oke, kita coba yang banner, yang default aja. Oke, kita klik banner. Oke, sudah jadi halaman judul kita. Sangat sederhana, sangat simpel ya. Kita juga bisa mengubah background dari halaman judul ini. Mau diupload sendiri atau pakai searching di Google Search Engine ya. Tapi di sini kita nggak akan membahas banyak, kan kita bahas nanti di menu utama image di sebelah kanan ya. Oke, kita langsung menuju ke menu utama di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan ada menu utama. Yang pertama ada teks, ada gambar, ada sematkan, link, atau drive. Kita bisa ngeklik di sebelah kanan atau kita di blank spot, kita double klik akan muncul seperti ini. Sama persis tapi tampilannya lebih keren. Oke, kita bisa coba di sini. Oke, yang pertama kita klik teks terlebih dahulu. Kita klik teks, maka akan muncul text box seperti ini. Coba kita tuliskan beberapa kalimat yang sesuai dengan apa yang kita ingin buat. Misalnya di sini mau membuat sebuah portofolio, maka saya akan menulis my profile. Yang pertama name, siapa, nama saya sendiri. Terserah kalian mau mengisi apa. Oke, di sini ada nama, ada job, pekerjaannya sebagai apa. Tulis. Kalau kalian mau membuat portofolio ya monggo, mau membuat konten yang lain ya silahkan. Ini cuma contoh belaka ya. Oke, coba tulis newcomer YouTuber sebagai jobnya. Oke, kemudian kalau sudah, klik di luarnya. Oke, sudah jadi. Untuk masalah teks, kita bisa resize teksnya menjadi lebih kecil atau lebih besar, dan juga memindah teks tersebut. Oke, setiap elemen yang kita masukkan ada namanya segmen, yaitu kotak biru itu. Kita anggap saja namanya segmen, kita bisa mengubahnya resize. Oke, misalnya kita resize sampai segini. Untuk ukuran resize ada itu, kita bisa berpatokan dengan kotak garis-garis itu ya. Misalnya segini ukurannya, kita juga bisa memindahkan segmen ini dengan menggeser titik-titik yang berada di atas segmen itu. Kita geser di tengah, mau di samping kanan atau samping kiri, monggo terserah. Kita coba di tengah dulu. Oke, maka jadinya jadi seperti ini ya. Berada di tengah, ukurannya segitu. Kita bisa menggunakan space di sampingnya dengan elemen yang lainnya. Oke, demikian berkaitan dengan teks pada ranah dasarnya. Kita beralih ke fitur berikutnya, yaitu fitur link. Misalnya kita mau nge-link ke halaman yang lain atau ke website orang lain. Misalnya kita tulis seperti ini. Pendidikan. Misalnya S1 atau S2 pendidikan bahasa Inggris. Oke, misalnya kita mau menjelaskan pendidikan kita lebih lanjut, kita tinggal blok saja. Kita pilih menu yang sisipkan link di atas. Oke. Kita blok aja. Tes, ya, kita klik link di atas. Kita tinggal klik, pilih mau di halaman yang mana atau menggunakan website orang lain. Misalnya kita milih halaman akademik. Kita apply dengan halaman akademik. Maka ketika orang lain melihat website kita, klik itu dan muncullah halaman yang lain. Tapi kalau di sini menu editing kita nggak bisa uji coba, maka kita harus melihatnya di menu preview. Oke, di mana menu preview? Menu preview ada di atas, gambar gambar layar itu ya, atau di versi lain ada gambar mata. Kita klik aja preview, klik. Nah, ketika kita sudah klik preview, maka itulah tampilan yang akan dilihat oleh pengunjung website kita. Jadi seperti ini. Oke, di tampilan preview ini kalau di Google Sites sangat efektif karena ada 3 jenis preview, HP, tablet, dan juga laptop. Nah, dan otomatis akan menyelesaikan sendiri ini Google Sites-nya. Tidak seperti aplikasi pembuatan website yang lain yang harus secara manual dirubah menyesuaikan gadget pengguna masing-masing. Kalau di Google Sites sudah otomatis seperti ini. Kalau tampilan HP menjadi kecil, tampilan tablet
yang terakhir tampilan laptop atau PC. Jadi sangat-sangat efektif untuk kemudahan membuat website. Oke, jadi seperti itu. Soalnya kita mengetes linknya bisa nggak? Kita klik, iya ternyata bisa. Kita berpindah ke halaman akademik. Oke, berarti link kita berhasil. Lalu kita close lagi, kita beralih ke halaman editing lagi. Oke, demikian memberikan link ke sebuah tulisan. Kita tinggal blok, kita link ke halaman lain. Kemudian misalnya kita mau memberikan link ke website yang lain. Misalnya kita punya karya lain di website lain, kita bisa blok lagi kata atau kalimat mana yang mau di link, kita klik menu link, kita copy paste URL yang kita tuju. Oke, kita buka dulu, misalnya kita mau nge-link ke Wikipedia. Kita copy paste dulu URL-nya. Oke, klik kanan copy atau Ctrl C, Ctrl X juga boleh. Terus kita kembali ke menu editing, kita Ctrl V atau paste, kita kemudian apply. Nah, setelah itu, setelah ada underline-nya, berarti link sudah bisa bekerja. Tinggal di preview aja, kita lihat. Oke. Beralih ke menu berikutnya, yaitu image, gambar. Kita klik aja image. Klik, ada dua pilihan, upload atau select. Kita ngupload dari komputer sendiri atau cari di Google Search Engine lewat Google Sites. Kita klik select, terus ada beberapa menu di atas, ada by URL. Di sini kita tinggal copy paste URL dari sebuah gambar, kemudian kita langsung pilih gambarnya, kita sematkan. Tapi di sini banyak errornya, jadi mending kita nggak usah pakai ini. Kita menggunakan searching langsung aja. Karena Google Sites adalah punya Google, jadi kita bisa searching langsung di dalam Google Sites. Misalnya kita searching apa ya? Mungkin kata Marvel gitu. Kita coba searching kata Marvel. Marvel yang si Avenger itu ya. Kita klik Marvel. Oke, enter. Lah. Nggak bisa. Oh, Marvel Putri. Oh ya. Kenapa bisa ganti sendiri ya? Kita coba ke Marvel dan muncullah gambar Marvel seperti ini. Seperti layaknya kita cari di search engine-nya Google. Tapi kalau kita searching di Google Sites, kita akan temukan keanehan karena gambarnya cenderung yang jelek-jelek. Maksudnya yang tidak sesuai dengan kehendak kita, karena di sini berkaitan dengan copyright ya. Jadi gambar-gambar yang ada copyright-nya cenderung tidak dikeluarkan oleh Google di sini, karena kalau kita menggunakan copyright orang lain, sama aja kita melanggar hukum, dan Google tidak membolehkan kita melakukan hal seperti itu. Maka sangat disarankan kita untuk masalah gambar ini cari sendiri, searching sendiri di Google Search Engine, kemudian kita download dulu, baru di-upload di Google Sites. Karena kalau cari di sini ya banyak copyright-nya, jadinya gambarnya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Coba kita lihat perbedaannya dengan kalau kita searching langsung di Google Search Engine, misalnya Marvel. Kita coba bandingkan gambarnya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini. Berbeda sekali gambarnya, jenis gambar dan kualitas gambarnya di Google Search Engine dan Google Sites. Di sini banyak sekali gambar yang keren-keren sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Karena di sini sangat restricted ke copyright ya, yang Google Sites tadi. Jadi kita searching aja di sini, kita download, kita upload di Google Sites. Menu berikutnya adalah album. Ini berasal dari Google Photo. Kalau kalian main Google Photo buat menghemat storage kalian, cari di sini. Berikutnya ada dari Google Drive. Kalau kalian backup foto kalian di Google Drive juga bisa dimasukkan di sini. Oke, misalnya kita masukkan gambar Marvel tadi. Kita klik insert atau sisipkan. Maka gambarnya akan langsung masuk di halaman editing kita. Oke, tidak masuk ya. Gambar Marvel. Oke, kita bisa mengeditnya. Kemudian kita beralih ke upload. Upload kita pakai gambar dari komputer kita sendiri. Misalnya kita pakai pas foto, karena ini contohnya kita membuat portofolio. Kita coba menggunakan pas foto. Oke,
Ya terserah yang mana, misalnya ya ini, oke, klik open, maka akan muncul foto kita di sini. Oke, kita bisa menarik gambar ini juga di samping si tulisan biar terlihat rapi dan sesuai dengan temanya ya. Kita tarik aja, kita klik, tahan, tarik ke atas atau samping kanan, samping kiri. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kita bisa resize, kita bisa crop sesuai dengan keinginan. Oke, contohnya seperti ini, di resize biar ukurannya sesuai dengan kotak identitas. Jadi jadilah seperti ini ya. Kita tarik tulisannya di samping gambar biar lebih dekat, biar lebih serasi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan gambar. Oke, kita beralih ke menu berikutnya, yaitu embed atau sisipkan. Kita masukkan link di menu embed ini. Menu embed ini mirip dengan menu fungsi link dari tulisan tadi, tapi ini langsung nge-link ke halaman orang lain. Kita klik di sini by URL, kita bisa masukkan URL lagi di sini. Tapi perlu kalian tahu jenis link di Google Sites ini ada 3. Yang pertama, website orang lain bisa kita akses, bisa kita mainkan langsung di website kita. Tipe kedua itu cuma sekedar preview, kita harus klik dulu baru bisa masuk. Yang ketiga, restricted ya. Oke. Yang ketiga itu tidak bisa dimasukkan sama sekali, hanya dalam bentuk tulisan saja. Oke, biasanya itu yang berkaitan dengan institusi-institusi formal seperti nama kampus kalian atau Scopus dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja coba tipe yang pertama, yaitu contohnya seperti Wikipedia. Kita copy paste dulu ke halaman editing kita. Kita paste di sini. Oke, kita paste, nice one. Nah, ini kalau ada tulisan whole page, seluruh halaman, berarti website orang lain itu bisa kita akses di dalam website kita. Kita klik insert, nice one. Nah, maka masuklah website orang lain di website kita. Sebelum kita preview, kita langsung aja ke contoh berikutnya dulu. Tipe kedua, tipe yang munculnya cuma gambar, preview aja. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kita klik aja di sini, copy paste lagi. Ctrl C, Ctrl V, nice one. Oke, akan muncul tulisan preview, berarti ini tidak bisa dimainkan di website kita, tapi bisa diklik untuk muncul di website orang lain. Oke, jadi namanya preview. Kita insert, masuk, sudah cantik sekali ya, preview. Kemudian kita ke contoh ketiga. Contoh yang linknya itu tidak bisa disisipkan. Bisa, tapi dalam bentuk tulisan saja, tidak seperti Wikipedia dan si Bukalapak tadi. Kita copy paste dulu. Cantik sekali. Ctrl C. Nice one. Sudah sering kalian lakukan mesti Ctrl C, Ctrl V. Sudah ahli. Kita Ctrl V dulu. Nice. Oke, maka akan muncul tulisan seperti ini. Yang artinya adalah kita tidak punya izin untuk nge-share link ini di website kita. Kita harus izin dulu, ribet sekali kan. Nah, makanya di sini dibolehkan hanya dalam bentuk tulisan, tidak bisa diakses langsung ataupun preview. Kita coba insert, nice, maka akan muncul tulisan doang seperti itu ya. Nah, ini 3 jenis link yang ada di Google Sites. Bisa diakses full atau dalam bentuk preview atau tidak bisa. Mari kita cek. Oke, contoh yang pertama Wikipedia. Ya, di sini website Wikipedia langsung bisa kita akses, bisa kita mainkan di website kita sendiri. Kita tinggal tulis misalnya website. Apa itu website? Nice, maka muncullah halaman penjelasan tentang apa itu website dari Wikipedia. Dan ini diakses langsung di halaman kita. Nah, itu fungsi link yang pertama. Bisa langsung mengakses, membuka, dan apapun di website kita sendiri. Yang kedua, itu cuma gambar, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ngeklik dan muncullah halaman orang lain yang kita sisipkan, yang kita sematkan di website kita. Dan ketiga, hanya tulisan aja, kurang cantik ya. Jadi hanya tulisan aja karena restricted ya. Oke, demikian tentang penjelasan tentang link dan jenis-jenis tautan di website Google Sites. Kita beralih ke menu Drive. Di Google Sites kita bisa memasukkan file Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan juga PDF ke website kita.
Tapi sayangnya karena Google juga punya aplikasi seperti itu, kita kalau mau memasukkan Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint atau PDF, kita harus mengupload dulu di Google Drive. Ini kan ada slides, docs, dan sheets, itu punyanya Google. Jadi kita harus mengupload dulu di Google Drive, baru kita masukkan di Google Sites. Oke, kita coba dulu masukkan di Google Drive. Oke, kita buka dulu Google Drive-nya, kita tunggu dulu, sabar ya. Oke, seperti ini, terus kita buka file kita di folder komputer maksudnya. Oke, kita cek dulu. Oh ya, nice. Di sini kita bisa masukkan file. Kita cari dulu, cari file apa yang mau kita masukkan di Google Sites. Mana ya? This one. Kita masukkan ini ya, filenya. Kita masukkan dulu, kita tarik aja, drag and drop ke Google Drive kita. Kita masukkan dulu, tunggu selesai uploading dulu. Nah, itu sudah ada notifikasi bahwa filenya sedang diupload. Oke, berarti file sudah kita upload. Kita coba masukkan ke Google Sites. Kita klik drive dulu, icon drive. Nah, kita cari file kita tadi. Kita cari dulu, namanya disesuaikan. Kita cari apakah ada. Kita search aja biar cepat. Kita search. Sampel. Oke. Muncul ya. Nah, ini file yang saya upload tadi. Kita klik aja, kita klik insert. Sudah masuk file kita ya, dalam bentuk PDF, Word, PPT, Excel pun juga bisa. Di sini sudah masuk dan bisa langsung dibaca oleh pengunjung website. Kita cek dulu apakah bisa dibaca langsung di sini. Tunggu dulu, loading dulu. Oke. Kita lihat apakah bisa. Oh, ternyata bisa ya. Bisa, dan bisa kita langsung baca di sini. Seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, nanti kalau dokumennya sangat berharga dan tidak mau di-download oleh orang lain gimana? Itu kalian rubah sendiri aja settingannya di Google Drive. Nah, karena kita belajar Google Sites, kalian belajar sendiri tentang cara restriksi di Google Drive, biar file kita tidak bisa di-download oleh orang lain. Oke, coba kita pindahkan di samping kanan biar lebih rapi, lebih cantik. Nice one, oke. Nah, seperti ini ya. Oke, itu menu dari Google Drive. Kita bisa memasukkan file PDF, Word, PPT, dan juga Excel di sini. Kemudian kita beralih ke menu layout. Nah, tata letak. Kalau kita merasa dirugikan karena waktunya sangat ribet untuk memindah-mindah elemen, kita bisa menggunakan layout di sini. Sudah disajikan oleh Google Sites, mau yang apa, mau yang gambar doang, atau gambar ada tulisan, ada di judulnya. Kita pilih aja, terserah sesuai selera kalian. Misalnya ini, gambar, judul, dan juga tulisan. Nah, di sini langsung muncul layoutnya. Kita tinggal klik plus saja. Kita tinggal klik plus, tulis judul, tulis kontennya. Sudah selesai. Kita coba dulu. Mau upload, mau select image dari drive atau video YouTube atau kalender atau peta, terserah kalian. Kita coba upload. Upload foto saya lagi, sorry ya. Oke, sudah masuk. Loh, kok kepotong ya? Tenang, tinggal kita edit resize saja. Kita sesuaikan sesuai dengan ukuran fotonya biar ukurannya pas, nggak perlu panik. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, nice one. Kita kasih judul misalnya My Profile. Oke, seperti ini kita isi apa? Nama, alamat, dan lain sebagainya seperti tadi ya. Jadi kalau nggak mau repot, ya gunakanlah layout. Kalau mau lebih cantik, kita bisa manual ya. Oke, jadi seperti ini fungsi dari layout. Oke, kita beralih ke menu berikutnya, yaitu collapsible text. Apa itu collapsible text ya? Kita coba aja, langsung aja kita coba, nggak perlu buka Google Translate.
Apa itu collapsible text? Kita coba collapsible text. Kita tarik aja atau klik. Klik, nice one. Klik, yuk, klik. Nice. Nah, muncul seperti ini. Kita coba aja collapsible text itu apa? Kita tulis apa ya? Misalnya kita tulis perkenalan diri. Misalnya artikel jurnal. Oke, misalnya kita mau memperlihatkan jurnal apa aja yang pernah kita tulis. Judulnya adalah artikel jurnal. Isinya apa? Ya isinya contohnya hasil jurnal kita atau tesis kita atau skripsi kita tulis di sini misalnya. Misalnya MMORPG for English learning. For learning English ya. Ini salah satu judul jurnal saya, tapi lengkapnya saya lupa. Nah, kita tulis saja seperti ini isinya. Terus kita lihat apa sih collapsible text. Ternyata collapsible text itu adalah teks yang muncul ketika judulnya diklik. Jadi kalau judulnya tidak diklik, maka tidak akan muncul isinya. Nah, seperti ini. Klik judulnya dulu baru muncul kontennya. Kontennya pun bisa panjang banget, bisa sepanjang beratus-ratus paragraf bisa. Kita copy paste saja. Misalnya seperti ini. Nah, sama. Kalau nggak klik judulnya, nggak muncul kontennya. Nah, ini fungsinya agar tampilan website kita lebih rapi, lebih terstruktur, lebih tertata ya. Kalau tadi kan teksnya nggak gimana ya, nggak bisa di-hide seperti ini. Jadi kalau terlalu banyak teks, nanti takutnya website kita jadi terlihat ribet gitu ya. Maka fungsi dari collapsible text seperti itu. Kedua adalah table of content. Apa itu table of content? Sudah pasti kalian tahu semua, yaitu daftar isi. Di sini fungsinya sangat otomatis, jadi kalau kalian sudah menulis judul di halaman website kalian, ya maka akan langsung muncul table of content-nya. Langsung muncul bukan halaman, tapi muncul daftar isinya langsung. Otomatis, nggak perlu kalian ribet-ribet. Udah otomatis muncul. Yang muncul apa? Yang muncul adalah kata-kata yang ukurannya besar. Ya, dan kita bisa langsung tidak bisa langsung ke bagian yang ada di daftar isi. Kita harus publish dulu, orang lain ketika melihat nanti bisa langsung ke halaman ke bagian my profile, ke bagian artikel jurnal tadi ya. Tapi kalau preview di sini belum bisa. Sorry. Oke, jadi belum bisa ya. Di situ ada tulisannya. Kita balik lagi. Oke. Nah, jadi apa yang muncul di daftar isi itu adalah jenis tulisannya. Kalau kita ganti menjadi title, heading, dan subheading nanti muncul di halaman daftar isi. Ya, muncul kan? Tapi kalau tulisannya small text atau normal text tidak akan muncul. Subheading muncul, kalau normal text nggak muncul. Seperti ini, nggak muncul ya. Oke, itu daftar isi. Kemudian kita beralih ke image carousel. Image carousel itu kayak kalau kalian jualan sepatu atau apa online gitu kan. Kita butuh banyak gambar dalam satu frame. Maka kita butuh yang namanya image carousel. Biar website kita terlihat rapi dan tidak terlalu banyak gambar. Oke, kita coba dulu upload image. Karena di komputer saya hanya ada anime dan game, maka maklum ya. Kita coba pakai di game Death Note. Kita coba pakai Death Note ya. Death Note. Nah, ini one. Nah, syarat image carousel adalah gambarnya harus lebih dari 2. Kalau cuma 1 ya itu bukan carousel namanya, single image ya. Oke, kita minimal 2, kita masukkan 2. Kita tunggu dulu loadingnya agak lama ini ya, karena nguploadnya lebih dari 1. Jadi di sini fungsinya seperti mirip kalau kalian beli di jualan online. Kalau beli sepatu mau lihat tampak belakang, samping, kanan, kiri, atas bawah bisa pakai image carousel. Tidak terlalu memakan ruang. 1 frame aja udah cukup untuk menampung beberapa gambar sekaligus. Nah, ini membuat tampilan website kita semakin cantik. Oke, kita sudah berhasil ngupload 1, tunggu 1 gambar lagi muncul. Ini gambar Death Note ya, agak ngeri-ngeri sedikit, nggak apa-apa. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah masuk semua. Kita tinggal insert aja, klik insert, yes. Maka akan muncul di halaman website kita.
Untuk dicoba, klik preview lagi. Klik preview, scroll ke bawah carouselnya. Nah, kita bisa ngecek dulu di sini satu frame tapi ada berbagai macam gambar. Oke, klik kanan kiri boleh. Monggo silakan. Nah, di sini lebih cantik penampilan gambarnya karena satu frame banyak gambar. Kita balik lagi. Cukup sekian tentang image carousel, sangat bermanfaat semoga. Tergantung kreativitas kita, kalau tidak sambat ya bermanfaat. Oke, yang berikutnya adalah button, tombol. Oke, tombol. Apa fungsi tombol? Tombol itu sangat simpel sekali. Cuma sekedar kita menyisipkan link dan dimasukkan ke website kita, tapi menggunakan shape ya, menggunakan shape biar linknya kelihatan lebih keren. Misalnya kita mau nge-link ke halaman yang lain. Misalnya kita menulis apa ya tadi? Akademik. Oke, kita klik akademik, terus kita pilih mau nge-link ke halaman mana, halaman akademik. Oke, klik insert. Nah, hanya seperti ini, hanya ada kotak, hanya ada tulisan, ketika diklik muncul ke halaman akademik. Fungsinya simple tapi cantik. Oke, kita coba sekali lagi. Button, kita nge-link ke website yang lain. Misalnya kita punya artikel jurnal, terus kita mau link ke website yang ada jurnal kitanya, tinggal di copy paste saja. Copy paste dulu. Ctrl C, Ctrl V, insert. Oke, kita rapikan dulu. Kita tarik ke samping. Jadi linknya kelihatan lebih rapi gitu ya. Di sini lebih enak dilihat dan lebih tertata, terstruktur lah ya. Oke, itu permasalahan tentang button, tombol. Fungsinya hanya untuk link. Oke. Ya saya lupa. Setiap segmen, setiap elemen tuh di samping kiri ada menu customize background, duplicate, dan delete. Delete sudah pasti menghapus, duplicate menggandakan. Nah, seperti ini. Kita bisa coba sendiri, delete, hilang. Nice, kita bisa ganti backgroundnya. Backgroundnya pun terbatas, hanya ada beberapa pilihan, abu-abu atau mau hijau. Warnanya ini sesuai dengan tema yang kita pilih tadi ya. Atau kita bisa ngupload gambar kita sendiri di backgroundnya. Nah, itu setiap segmen ada menu di samping kirinya. Oke, berikutnya ada menu divider, pemisah. Wah, ini menunya lebih simpel daripada button. Kenapa sangat simpel? Karena ada sesuai namanya. Fungsinya ya untuk memisahkan antara seksi satu dengan yang lainnya, biar kelihatan lebih rapi aja. Udah sesimpel itu aja. Dan memisahkannya hanya dalam ranah horizontal, nggak bisa vertikal. Oke, jadi seperti itu. Divider sangat simpel. Garis membujur memisahkan topik satu dengan topik yang lain di website kita. Misalnya di atas my profile, di bawah ada pengalaman kerja atau apa, bisa dipisahkan dengan garis divider. Berikutnya ada YouTube. Kita kalau mau mengupload video di Google Sheet nggak perlu kita download video dari YouTube, kita ngupload. Nah, itu sangat keras ya, karena menghabiskan banyak kuota. Yang fakir kuota akan merasa tersiksa di sini. Jadi Google memudahkan kita memasukkan video YouTube dengan cara searching langsung di Google Site mau video YouTube apa yang kita masukkan. Kita tinggal searching aja seperti kita searching di YouTube yang asli. Kita tinggal klik di bagian searching, kita tuliskan misalnya Sota Soma ya. Waduh, channel saya sendiri. Apakah ada? Semoga ada. Kita tulis Sota Soma. Oh, ada ternyata. 3 teratas. Wah, kita klik satu aja, satu dulu. Kita klik satu, kita sisipkan di website kita. Oke, masukkan. Oke, sudah masuk ya. Dan ini bisa langsung dimainkan kalau kita di preview ya. Sangat-sangat efektif, nggak perlu upload, nggak perlu download dulu baru upload. Sangat ribet. Kita coba sekali lagi. Sota Soma lagi ya, sorry. Sota Soma. Wah, kita lihat. Kita masukkan video yang satu lagi. Misalnya video yang coronavirus. Kita masukkan di sini. Oke, sudah masuk. Kita rapikan dulu di sebelah kanannya. Cantik sekali.
Nah, nice one. Nah, kita bisa langsung memainkan di mode preview. Nah, kalau kita punya website seperti ini, kita promosikan video kita. Kalau orang lain ngeklik videonya, otomatis viewer kita akan naik, akan ada potensi subscriber baru, jangkauan pasar kita semakin luas dengan website ini, dan kita semakin terlatih ketika berhadapan dengan yang namanya YouTube. Oke, jadi fungsi website sangat penting untuk mempopulerkan channel YouTube kita. Oke, mari kita preview, kita tes dulu apakah videonya berhasil atau tidak. Oke, kita klik dulu coba YouTube SEO-nya. Oke, ternyata bisa, tapi loading dulu ya. Oke, sudah bisa, nice. Kalau kita download sendiri terus kita upload sendiri menghabiskan kuota, terus kita nggak menambah. Jadi sangat rugi, banyak rugi kuota dan rugi viewers ya. Tapi di sini Google menyediakan fitur langsung dari YouTube-nya. Nice, langsung ke link ke YouTube. Potensinya sangat bagus untuk promosi video YouTube. Oke. Jadi di sini saya menekankan bahwa semakin banyak media untuk promosi video kita akan semakin bagus prospek channel kita. Semakin bagus prospek dan jangkauan audiensnya akan semakin tinggi viewersnya, subscribernya, dan kita pun akan semakin besar di dunia YouTube. Oke, begitulah menu yang berkaitan dengan YouTube. Kita beralih ke menu berikutnya, yaitu menu kalender. Kalender ini menggunakan Google Calendar. Jadi Google Calendar ini untuk reminder event apa yang dekat, atau kalau kalian punya kelas di Google Classroom juga bisa diintegrasikan di sini. Jadi bisa terlihat hari ini ada tugas apa, hari itu ada event apa, jadi bisa langsung dilihat di website kalian. Kalau kalian mau membuat website yang khusus untuk fanbase band-band, bisa kalian berikan tanggal-tanggal di sini ya. Tapi karena saya tidak berkecimpung di Google Calendar, jadi contohnya belum sedetail yang kalian harapkan. Oke, tapi ini sangat bermanfaat Google Calendar. Menu berikutnya adalah Google Maps. Jadi kita kalau mau memasukkan Google Map, sangat simpel, kita klik aja, tulis aja alamat mana yang mau kita show di website kita. Misalnya tempat saya mengajar di IAIN Surakarta, kampus kebanggaan. Wah, terus kita klik. Oke, otomatis kita langsung sisipkan. Akan masuk langsung di sini. Ya, keren kan ya? Oke, kalau kalian tahu membuat hal seperti ini dengan menggunakan coding, menggunakan aplikasi yang lain menggunakan coding, sangat-sangat lama. Bahkan 2 minggu pun pasti tidak selesai untuk pemula seperti kita. Tapi Google sudah menyediakan seperti ini, banyak fitur yang mudah, kita harus syukuri, kita harus manfaatkan secara maksimal. Jangan mengeluh, jangan meremehkan suatu software. Remehkanlah kreativitas kalian sendiri kalau nggak bisa menggunakan software. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, ini tadi menu tentang Google Maps. Oke, Google Calendar, YouTube, dan banyak sekali fiturnya, bisa kalian manfaatkan sendiri. Oke, kalian bisa rapikan sendiri biar kelihatan lebih keren. Menu berikutnya ada Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. Ini sama persis dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Oke, jadi kalau kalian menggunakan Google Docs dan lain sebagainya, bisa langsung kalian masukkan di sini tanpa harus mengupload di Google Drive. Oke, sangat simpel. Oke, berikutnya ada Google Form. Jadi kalau kalian membuat form, formulir survei atau formulir giveaway dan lain sebagainya, bisa langsung kalian sematkan di website kalian, orang lain bisa langsung mengisi dan hasilnya bisa langsung masuk ke email kalian. Oke, tinggal pilih aja Google Form-nya yang mana, klik insert, maka akan masuk. Langsung masuk di sini dan orang lain bisa langsung mengisinya. Nggak perlu membuka tab baru, membuka linknya, kemudian baru mengisi. Terlalu lama, terlalu tidak keren ya. Jadi langsung diisi di sini aja, sudah cukup. Oke, demikian pembahasan tentang menu-menu di Google Sites, menu utama dari Google Sites di bagian insert atau sisipkan. Menunya lumayan banyak tapi ada beberapa kendala, yaitu tampilnya masih agak saklek, kaku. Ya emang ini karena Google tujuannya adalah mempermudah kita.
Jadi segala aspeknya dipermudah, tergantung kreativitas kita. Seperti apa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Google. Kreativitas kita berbicara di website ini. Oke, kita beralih ke menu publish. Kalau sudah merasa pede orang lain melihat website kita klik publish. Kita masukkan nama website kita. Misalnya saya masukkan nama saya sendiri, Romdoni. Oke, kalau merah berarti sudah digunakan oleh orang lain atau saya dulu sudah menggunakannya ya. Romdoni, maka gunakan nama yang lain yang belum digunakan ya. Misalnya Romdoni 123. Oke, centang berarti belum digunakan. Dan ini bukan nama websitenya loh ya. Misalnya romdoni123.com bukan. Tapi nama websitenya yang di bawah itu, yang panjang banget. http://google.com/view/romdoni123. Jadi agak-agak ribet ya namanya kalau kita cuma mengandalkan nama di Google Sites. Kalau mau lebih keren, romdoni.com kita bisa menggunakan domain. Kita beli sendiri, bayarnya per tahun. Kalau mau dimasukkan di Google Sites juga bisa di setting ini ya. Jadi kalau mau beli domain sendiri bisa di bagian manage itu ya. Ya, di line kedua ini di manage. Kalau sudah kita publish, klik publish, tunggu di publish dulu, loading. Lah, kalau sudah muncul seperti ini berarti orang lain sudah bisa mengunjungi website kalian. Sudah resmi diluncurkan ke dunia maya. Hal berikutnya yang saya harus beritahu adalah kita bisa menambahkan editor di website kita. Jadi kalau kita merasa terlalu capek mengedit sendiri, kita bisa menambahkan istri kita atau pasangan kita kalau sudah punya. Kalau belum punya ya teman, atau kalian bisa menambahkan email diri kalian sendiri, jadi biar kelihatan lebih rame editornya. Bisa kalian tambah sendiri. Jadi bisa mengurangi beban kalian membuat website kalau ada orang lain yang ikut bekerja. Oke, demikian penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat website sederhana dengan menggunakan Google Sites. Setelah ini saya akan memberikan contoh biar kelihatan kredibel ya. Maksud saya dari tadi ngomong nerocos terus selama 40 menit, tapi nggak ada contohnya kan juga kelihatan tidak kredibel, maka akan saya beri contoh setelah ini. Berikut ini adalah contoh yang saya buat yang membahas tentang portofolio saya. Di sini masih kurang lengkap ya, tapi sudah cukup untuk dijadikan contoh biar kelihatan kredibel. Karena kalau cuma ngomong aja tanpa bukti terasa hambar. Di sini saya menulis tentang portofolio saya. Ada profile di halaman pertama, terus ada jurnal yang bisa diklik menuju halaman jurnal saya diterbitkan. Kemudian ada sertifikat, cuma ada 3, cuma contoh aja. Kemudian kalau kalian pernah upload di Google Play, maka akan dapat sertifikat seperti ini ya, itu sertifikat dari Google Play. Kemudian kita beralih ke Google Maps. Di sini ada alamat saya tertera di bawah, terus ada WA, ada Instagram. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, video based work, semua karya yang berkaitan dengan video, cuma sampelnya aja. Yang pertama ada virtual reality, VR ya, yang sekarang sudah lumayan populer VR. Kita bisa melihat 360 derajat, tapi di sini kita cuma melihat putih karena baru loading, sangat lama kalau VR. Kemudian ada dubbing, ada berita. Ini semua karya mahasiswa saya, sampel aja. Kemudian ada video scribe. Untuk VR tadi kita tunggu sebentar dulu karena loadingnya agak lama kalau VR ya. VR. Dah mulai muncul. Nah, di sini ada VR. Kita bisa rotate. Nah, jadi sekali take itu bisa mengetik 360 derajat. Ini letaknya di Radia Pustaka ya. Berada di Solo, di Surakarta, Jalan Slamet Riyadi. Ini bangunan bersejarah berisi dengan senjata-senjata prasejarah, bukan prasejarah, senjata sejarah di Jawa dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan kacamata kalau punya, tapi kalau nggak punya diputer-puter gini aja.
Berikutnya ada creative writing. Kalau kalian suka nulis ya masuknya di sini. Ini contohnya ada komik, ada apa, penerjemahan buku pelajaran gitu kan, jadikan bahasa Inggris. Jadi pokoknya kalau kalian punya karya masukkan aja di sini. Biar orang lain tahu, bukan pamer tapi tahu kalau kita punya kemampuan itu gitu ya. Halaman berikutnya ada video game. Ini saya dengan kedua kakak saya membuat perusahaan video game dan membuat berbagai macam video game yang kebanyakan untuk edukasi. Nama perusahaannya adalah Eye After Smile. Nah, ini udah ada beberapa contoh video gamenya. Makanya saya tadi dapat sertifikat, kami dapat sertifikat dari Google Play. Ini misalnya kalau kalian pernah mengisi workshop, masukkan di sini, masukkan. Oke, seperti ini. Nah, kalau kalian punya pengalaman kerja juga bisa dimasukkan, atau pengalaman pendidikan bisa dimasukkan, misalnya pakai button ini, diklik nice one, maka akan muncul riwayat pekerjaan. Misalnya pernah ngajar di mana, atau pernah bekerja di mana, misalnya SMA Badik, les-lesan, SMA Negeri 1 Ngempla, Asalam, dan lain sebagainya. Ini jasa translate saya dengan istri saya buatkan video buat iklan ya, namanya Translation. Kalau mau translate bisa hubungi saya. Oke, masalah harga kita bicarakan secara private aja. Oke, jadi demikian contoh dari website saya untuk kalian. Semoga episode ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video saya kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tetap stay tune di Sota Soma dan see you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.